Dalam sektor perusahaan, memanfaatkan investasi atau penanaman modal. Investasi adalah pengeluaran oleh penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Yang membedakan penggunaan pendapatan rumah tangga dengan perusahaan ialah investasi. Dalam investasi, sama nilainya dengan kuantitas saving atau tabungan pada rumah tangga. Yang membedakan ialah kegiatan investasi untuk membantu produksi atau operasional perusahaan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat investasi oleh perusahaan. Yang pertama, suku bunga. Apabila tingkat pengembalian modal lebih kecil dari suku bunga, maka investor akan memilih untuk meminjamkan atau membungakan uang tersebut. Sebaliknya, apabila tingkat pengembalian modal lebih besar dari suku bunga, maka investor akan menanamkan untuk investasi. Yang kedua, kemajuan teknologi. Pada umumnya, makin banyak perkembangan teknologi yang dibuat, maka makin banyak pula kegiatan pembaruan yang akan dilakukan. Pembaruan tersebut membutuhkan barang modal yang baru dan ada kalanya mendirikan gedung baru. Makin banyak pembaruan yang dilakukan, maka makin tinggi pula tingkat investasi yang akan tercapai. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Semakin besar dan stabil tingkat pendapatan nasional karena indikasi tingginya tingkat pendapatan masyarakat cenderung konsumtif. Perusahaan harus meningkatkan penawaran atas barang dan jasanya, menciptakan kuota tersebut, mendorong investor untuk melakukan banyak investasi lagi dalam menggunakan tenaga kerja penuh. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. 1. Barang modal. Agar ekonomi mengalami pertumbuhan, setiap barang modal setiap ditambah investasi. Pertumbuhan ekonomi baru dimungkinkan jika investasi neto lebih besar dari nol. Sebab, jika sama dengan nol, perekonomian hanya dapat berproduksi pada tingkat sebelumnya. Yang kedua, tenaga kerja. Sampai saat ini, khususnya di negara yang sedang berkembang, tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Pertumbuhan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Yang ketiga, teknologi. Penggunaan teknologi yang semakin tinggi sangat memacu pertumbuhan ekonomi. Jika hanya dilihat dari peningkatan output, melalui penggunaan teknologi yang tepat guna, manusia dapat memanfaatkan secara optimal potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya. Yang keempat, uang. Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan dan fungsi sentral. Uang bagi perekonomian ibarat darah dalam tubuh manusia. Makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, maka semakin besar output yang jika penggunaannya efisien. Yang kelima, manajemen. Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama bagi perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik terkadang jauh lebih berguna dibanding barang modal yang banyak, uang yang berlimpah, dan teknologi yang tinggi. Suatu perekonomian tidak terlalu mengandalkan teknologi yang tinggi, namun dengan manajemen yang baik mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang keenam, kewirausahaan. Para pengusaha memiliki perkiraan yang matang bahwa input yang dikombinasikannya akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kemampuan mengombinasikan input dapat disebut sebagai kemampuan inovasi. Sejarah mencatat bahwa kemampuan inovasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi yang tinggi. Contohnya, produk Coca-Cola. Salah satu minuman ringan yang terlaris di dunia dihasilkan oleh wirausaha Amerika Serikat. Adapun tujuan dari investasi, yang pertama, untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam satu periode, misalnya bunga, royalti, dividen, atau uang sewa. Dua, untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi dan kepentingan sosial. Yang ketiga, untuk mengontrol
atau mengendalikan suatu perusahaan lain melalui kepemilikan sebagian ekuitas suatu perusahaan. Yang keempat, untuk menjamin tersedianya sebuah bahan baku dan untuk mendapatkan pasar dan produk yang dihasilkan. Yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaan yang sejenis. Yang keenam, untuk menjaga hubungannya antar perusahaan. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Assalamualaikum.